Seleksi CASN 2022 dipastikan molor. Berikut update jadwal rekrutmen P3K Guru tahap 3 terbaru dari Kemendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Teguh Story. Gimana kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis meraih prestasi. Kali ini kita akan membahas kembali tentang informasi P3K Guru, yaitu seleksi CASN 2022 dipastikan molor. Berikut update jadwal rekrutmen P3K Guru tahap 3 terbaru dari Kemendikbudristek. Simak baik-baik. Seleksi CASN 2022 dipastikan molor. Apa penyebabnya? Update jadwal rekrutmen P3K Guru tahap 3 terbaru tahun 2022. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 3 tidak akan memiliki perbedaan dengan seleksi tahap sebelumnya. Pada tahap 1, P3K Guru pemerintah juga sudah mengubah regulasi berupa penurunan passing grade. Kemungkinan regulasi di tahap 3 pun akan sama, ujar Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam pertemuan virtual Selasa 8 Februari 2022. Nah, Kemendikbudristek masih melakukan kajian pelaksanaan seleksi P3K tahap 3. Sedianya seleksi P3K tahap 3 direncanakan akan dilakukan pada Januari 2022 lalu. Kepastian mengenai pelaksanaan P3K Guru tahap 3 akan digelar atau tidak saat ini masih dalam pembahasan di tingkat Panselnas tuturnya. Dirinya mengungkapkan Kemendikbudristek masih mengulas beberapa masukan yang disuarakan mengenai pelaksanaan P3K Guru tahap 3 tersebut. Kemendikbudristek saat ini menerima saran dari organisasi guru sehingga anggota Komisi 10 DPR RI, sehingga Nunuk mengatakan pembahasan terus dilakukan secara intensif di tingkat Panselnas. Sehingga untuk seleksi tahap 3 kami belum bisa memastikan kapan keluar jadwalnya, karena pembahasan saat ini masih berjalan, tutur Nunuk. Berikut aturan pengunduran diri dan sanksi khusus seleksi CASN 2022 formasi untuk guru. Sekedar pengetahuan, kabarnya jika peserta lulus tes P3K 2022 otomatis tidak bisa ikut rekrutmen CPNS 2023. Pendaftaran CPNS 2022 dipastikan tidak dibuka dan hanya ada seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Cahyokumolo menyampaikan bahwa pada 2022 pemerintah hanya akan merekrut P3K. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini, kata Cahyo dikutip laman Menpan Selasa 18 Januari 2022. Nah, seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Nah, lulus P3K 2022 tak bisa lagi coba CPNS. Nah, pertanyaan ini apakah peserta yang sudah P3K 2022 masih bisa mendaftar CPNS? Cukup banyak ditanyakan saat ini. Nah, tahun 2021 lalu
Kementerian Pan-RB mengingatkan pelamar CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mundur setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai akan diberikan sanksi. Nah, pelaksanaan tugas atau PLT, Asdep, perencanaan dan pengadaan SDM aparatur Kementerian Pan-RB, Katmoko Ari Sambodo ini mengatakan sanksi yang dikenakan adalah pelamar tersebut tidak boleh melamar pada rekrutmen CPNS maupun P3K untuk satu periode berikutnya. Nah, demikian juga yang sudah melamar dan lulus tahun lalu namun mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak bisa melamar di tahun ini. Katanya dalam acara kupas tuntas seleksi CASN 2021 secara virtual dikutip Selasa 15 Januari 15 Juni 2021 seperti dilansir kompas.com. Selanjutnya, aturan ini berlaku untuk semua jabatan fungsional, kecuali untuk jabatan fungsional guru di daerah. Ketentuan umum untuk melamar pada seleksi P3K jabatan fungsional adalah WNI dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelumnya. Batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Calon pelamar juga harus memiliki pengalaman 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Berbeda dengan seleksi CPNS, pada seleksi P3K, jabatan fungsional penyandang disabilitas tidak disediakan formasi khusus. Calon pelamar yang merupakan penyandang disabilitas dapat mendaftar pada seluruh formasi yang tersedia. Pelamaran seleksi P3K jabatan fungsional akan dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen persyaratan secara elektronik. Dalam seleksi P3K jabatan fungsional hanya terdapat 2 tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Nah, ini dilanjut wawancara dengan metode computer assisted text atau CAT. Nah, ini sumber dari tribunnews.com. Demikian berita terkini yang dapat disampaikan, dibagikan. Semoga bermanfaat dan tetap optimis ya dalam meraih prestasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.